Perlu kita ketahui bahwa doa adalah substansi dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dinamakan juga dengan doa. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya, yang lahir pada tahun 209 Hijriah, wafat pada tahun 279 Hijriah, dari sahabat bernama Sayyidina Anas bin Malik, mengatakan Rasul bersabda, ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah intisari ibadah. Doa adalah otaknya ibadah. Doa adalah substansinya ibadah. Begitu pentingnya doa, sehingga di dalam solat kita pun isinya doa. Mulai dari awal pelaksanaan sunnah, doa istiftah itu isinya adalah doa. Surat yang wajib dibaca surat Al-Fatihah. Isi dari surat Al-Fatihah juga doa. Makanya nama lain surat Al-Fatihah suratu ad-du'a, surat doa. Kemudian selesai sholat juga disunnahkan kita berdoa. Jadi doa ini adalah inti daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sayyid bernama Sayyid Abdullah bin Mustafa Al-Idrus. Beliau mengarang kitab secara khusus membahas tentang doa yang berjudul Ad-Du'a Mukhul Ibadah. Para imam, para ulama juga memiliki karya-karya ilmiah yang membahas tentang doa. Di antaranya kitab yang kita baca, Al-Azkar, ini adalah kumpulan doa-doa yang sanadnya bersambung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Azkar An-Nawawiyah. Ada juga ulama Syekhul Al-Azhar fi zamanih, seorang guru besar Al-Azhar di Mesir di zamannya, bernama Syekh Abdul Halim Mahmud, punya kitab tentang doa yang beliau kutip dari ayat-ayat suci Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjudul Ad-Du'aul Mustajab minal Kitabi wa Sunnah. Itu adalah dikte beliau dari doa-doa yang beliau hafal di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Nabi. Kemudian ada yang menulis riwayat-riwayat doa langsung dari beliau dijadikan kitab. Ada seorang tokoh sufi dan juga ahli hadis juga bernama Syekh Yusuf An-Nabhani, juga punya kitab kumpulan doa yang beliau ambil dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Judulnya Riyadul Jannah. Kemudian ada juga kumpulan hadis-hadis yang menjelaskan tentang doa-doanya Nabi Muhammad. Itu disusun oleh Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi. Nama kitabnya adalah An-Nasihatu fil Ad'iyati Sahihah. Kitab tersebut mengumpulkan doa-doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menurut beliau sahih, beliau masukkan dalam kitabnya. Perintah doa, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, siapapun yang berdoa pasti diijabah. Apalagi mereka orang-orang muslim. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku ijabah. Jadi setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakini bahwa doa tersebut pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat, yaitu yang pertama, ketika kita berdoa kita khusyuk dalam doa. Karena Nabi katakan Allah tidak menerima doa bagi orang yang hatinya lalai. Kemudian syarat berikutnya, al-muqinuna bil ijabah,
ketika berdoa dia meyakini bahwa doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, makanan yang ia makan adalah makanan-makanan yang halal. Nabi katakan, orang yang kenyang dengan barang yang haram, maka bagaimana mungkin yustajabulah, diijabah doanya. Kemudian yang keempat, di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi ajarkan ajmilu fit thalab. Kalau berdoa itu secara global, jangan dirinci doanya. Ajmilu fit thalab, kata Nabi, mintalah kepada Allah yang isi doanya adalah secara global. Yang kelima, kalau berdoa minta yang tinggi, jangan tanggung di dalam berdoa. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sa'altum Allah taala fas'aluhu firdausa." Kalau kalian berdoa kepada Allah, mintalah surga Firdaus, surga yang tertinggi. Adapun syarat-syarat ini jika sudah terpenuhi, kita berdoa, Allah nyatakan pasti. Ud'uni astajib lakum. Itu secara bahasa artinya berdoalah kepadaku, pasti. Allah nyatakan pasti aku ijabah. Akan tetapi cara mengijabahnya ini Allah yang memiliki hak. Kepastian itu tetap ada. Ada orang yang berdoa langsung Allah ijabah. Ada yang orang berdoa Allah tunda ijabahnya. Nanti Allah tahu waktu yang tepat diberikan ijabah tersebut. Ada yang berdoa Allah tidak kabulkan di dunia, Allah simpan di mana? Di akhirat sebagai pahala bagi dirinya. Ada yang berdoa Allah tidak ijabah, tapi Allah tunda di akhirat sebagai penghapus dosa. Ada yang berdoa di dunia Allah tidak ijabah di dunia, Allah simpan doanya sebagai pengangkat derajat dia di dalam surga. Ada yang berdoa Allah tidak ijabah pada waktu itu, Allah tunda waktu yang tepat, Allah ijabah di saat dia sangat butuh dengan doa tersebut. Ada juga yang berdoa Allah menunda ijabah karena Allah senang mendengar doanya dia. Allah cinta kepada suara hambanya, makanya Allah sengaja menunda agar dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pasti kita harus yakini Allah Ta'ala menyatakan, berdoalah padaku pasti aku ijabah. Dan perintah dari ayat tersebut, kita berdoa dimanapun, kapanpun, dalam waktu apapun diperbolehkan. Di tempat manapun kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat, tidak terikat dengan keadaan. Bebas. Bahkan sifatnya Allah, orang yang tidak pernah meminta kepada Allah lewat doa-doa, itu adalah orang yang Allah paling benci. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Siapa yang tidak pernah meminta kepada Allah, maka Allah akan membencinya, Allah akan murka kepadanya. Ada beberapa keadaan, ada beberapa waktu, dan ada beberapa tempat yang Allah berikan keistimewaan. Waktu-waktu tertentu doa ini lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada keadaan-keadaan tertentu kita di saat kita berdoa lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tempat-tempat tertentu tatkala kita berdoa lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama memberikan definisi. Yang pertama namanya al-awqat al-mustajabah. Ada yang namanya waktu-waktu mustajabah. Jadi Allah pilih beberapa waktu, itu di saat kita berdoa, waktu ini lebih istimewa, waktu ini lebih cepat doa kita diijabah. Salah satunya Nabi katakan, yaitu Allah tidak pernah menolak doa yang berada di antara azan dan iqamah, kata Rasulullah SAW. Di antaranya juga di saat
malam Lailatul Qadar. Di antara waktu yang mustajab itu di malam Lailatul Qadar, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir pada tahun 773 Hijriah, wafat pada tahun 852 Hijriah. Sayyidatuna Aisyah berkata kepada Nabi, "Ara'aita in alimtu ayyu lailatin Lailatul Qadar, madza aqul fiha?" Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jikalau saya mengetahui malam Lailatul Qadar, doa apa yang saya baca pada malam tersebut? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Quli Allahumma innaka 'afuun tuhibbul 'afwa fa'fu anni." Bacalah doa Allahumma innaka 'afuun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Dan di antara waktu yang mustajab yang kedua yaitu thuluthul lail, sepertiga malam, atau nisful lail, di tengah malam. Ini waktu mustajab, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang lahir pada tahun 194 Hijriah, wafat pada tahun 256 Hijriah, dari Abi Hurairah. Abi Hurairah berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul lail akhir. Yaqul man yad'uni fa astajib lah, man yas'aluni fa u'tiyah, man yastaghfiruni fa aghfir lah." Rasul bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat khusus. Menurut Imam Malik, bukan Allah turun secara fisik, tapi rahmatan makhsusah. Allah menurunkan rahmat khusus. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, redaksi hadisnya itu yunzilu, bukan yanzilu. Kalau yanzilu turun, kalau yunzilu Allah menurunkan, yaitu Allah menurunkan malaikat di waktu sepertiga malam. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, di waktu sepertiga malam akhir, siapa yang berdoa kepadaku, aku ijabah. Siapa yang meminta padaku, aku berikan. Siapa yang bertaubat padaku, aku ampuni dosa-dosanya. Ini terbuka sepanjang malam, di setiap malam, di sepertiga malam. Ini waktu mustajab yang kedua. Waktu mustajab yang ketiga itu adalah duburu sholawatil maktubat, selesai solat atau penghujung solat wajib. Jadi penghujung solat wajib ini ulama berbeda pandangan. Di antara mengatakan di penghujung solat wajib itu sebelum salam, di situ doa mustajab. Imam Nawawi mengatakan kita berdoa tatkala dalam keadaan sholat dibolehkan dengan syarat menggunakan bahasa Arab. Tapi kalau menggunakan bahasa asing selain bahasa Arab batal. Nah, itu menurut ulama sebelum salam itu termasuk waktu yang mustajab. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksudkan penghujung sholat wajib adalah waktu mustajab selesai sholat. Nah, dua ini coba dikompromikan oleh ulama, dua-duanya benar. Sebelum salam juga di saat kita sholat itu waktu mustajab, setelah salam juga itu waktu mustajab. Makanya selesai sholat, di situ diajarkan zikir-zikir oleh Nabi Muhammad SAW, diajarkan doa oleh Nabi Muhammad SAW, kita baca karena waktu mustajab. Apalagi secara berjamaah, sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Imam Tabrani yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma jalasa qaumun muslimun fayad'u ba'duhum wa yu'minu ba'duhum illa stajaballahu do'aahum." Tidaklah sekelompok kaum muslimin mereka duduk bersama, kemudian sebagian di antara mereka berdoa dan sebagian lainnya mengaminkan doa tersebut.
melainkan pasti Allah ijabah doa mereka, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, al-waktul mustajab. Waktu mustajab yang keempat adalah di saat turunnya hujan. Di saat turunnya hujan itu waktu mustajab untuk berdoa. Ini hadis diriwayatkan oleh sahabat bernama Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara waktu-waktu mustajab, Nabi katakan, "Fintani ma turaddani." Ada dua waktu yang tidak pernah Allah tolak doa tersebut. Yang pertama, ad-du'a indan nida, doa tatkala panggilan azan. Sebagian ulama menjelaskan maknanya selesai azan berdoa itu mustajab. Yang kedua, wa tahtal matar, di saat turunnya hujan. Itu juga waktu mustajab. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Sulaiman bin Ash'as Sijistani, terkenal dengan nama Imam Abu Daud, di dalam sunannya, yang lahir pada tahun 202 Hijriah, wafat pada tahun 275 Hijriah. Waktu mustajab yang kelima itu disebutkan di hari Jumat. Hari Jumat. Jadi sepanjang hari Jumat seluruh waktunya itu mustajab. Hadis ini disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan juga disebutkan di dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qusairi Naisaburi yang lahir pada tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'a illa a'tahu iyahu." Nabi bersabda, di hari Jumat ada satu waktu, memang disembunyikan waktunya. Ada satu waktu jika seorang hamba muslim dalam keadaan sholat bertepatan dia berdoa dengan waktu tersebut yang tersembunyi di hari Jumat, pasti Allah subhanahu wa ta'ala ijabah dan Allah berikan seluruh permintaannya. Putrinya Nabi, pemimpin wanita ahli surga, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam, disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi bersabda, "Fatimatu sayyidatun nisa'i ahli jannah." Fatimah adalah pemimpin wanita ahli surga. Beliau menggunakan momentum setiap hari Jumat, itu beliau berikan waktu khusus untuk berdoa sepanjang waktu tersebut. Yang biasa beliau lakukan itu selesai sholat Jumat. Sayyidah Fatimah Zahra mengisi waktunya selesai sholat Jumat, beliau isi dengan doa sampai asar. Makanya ulama menamakan waktu tersebut dengan as-sa'atu al-fatimiyah. As-sa'atu al-fatimiyah, waktunya Sayyidah Fatimah berdoa. Karena beliau tahu Nabi mengajarkan di hari Jumat tersembunyi waktu yang tidak mungkin Allah tolak ketika seseorang meminta kepadanya. Kemudian di hari Jumat juga bukan hanya doa yang menjadi waktu istimewa, tapi juga membaca satu surat namanya surat Al-Kahfi. Di dalam hadis riwayat Imam Ad-Darimi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jum'ati adha'a lahu minan nur fima bainahu wa baina baitil atiq." Siapa yang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat, riwayat yang lain mengatakan di hari Jumat, maka Allah berikan cahaya bagi dirinya yang tersambung cahayanya dengan Baitil Atiq. Baitil Atiq ini nama lain Ka'bah. Jadi Ka'bah ini kan hakikatnya bercahaya. Kita di Ternate membaca surat Al-Kahfi, Allah berikan cahaya kita bersambung dengan Ka'bah. Ka'bah dinamakan Baitul
Al-Baitul Atiq. Sebagian ulama mengatakan Al-Baitul Atiq artinya rumah klasik, karena bangunan pertama di dunia itu adalah Ka'bah, sehingga dinamakan Al-Baitul Atiq. Menurut Al-Imam Ja'far Shadiq, kenapa Ka'bah dinamakan Al-Baitul Atiq? Beliau pernah ditanya, Al-Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir, su'ila lima summiyat Ka'batu Al-Baitul Atiq. Beliau ditanya kenapa Ka'bah dinamakan Al-Baitul Atiq. Beliau menjawab, li'annaha a'taqaha minat taufan yaumal gharaq. Dinamakan Atiq, Atiq artinya terbebas, terbebas. Dinamakan Ka'bah itu Baitul Atiq, rumah yang terbebas, karena di saat terjadi banjir yang maha dahsyat di zamannya Nabi Nuh, Ka'bah Allah selamatkan, Allah bebaskan dari terjangan banjir dan topan, angin topan, taufan, sehingga dinamakan dengan Al-Baitul Atiq. Kemudian surat Al-Kahfi ini punya keistimewaan yang Nabi katakan siapa yang menghafal 10 ayat di awal surat Al-Kahfi, dia dijaga dari fitnah Dajjal. Ya, 10 ayat bagian awal surat Al-Kahfi. Ini riwayat yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafiza asra ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal. Siapa yang menghafal 10 ayat di awal surat Al-Kahfi, dia dijaga dari fitnah Dajjal, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca surat-surat yang lainnya juga tidak ada masalah. Misalnya membaca surat Yasin juga tidak ada masalah, karena Yasin juga adalah Al-Quran. Nabi katakan likulli syai'in qalbu wa qalbul Quran, surat Yasin. Segala sesuatu punya hati, dan hatinya Al-Quran, surat Yasin. Di dalam hadis yang diriwayatkan di dalam tafsir Al-Quranil Azim karya Al-Imam Al-Hafiz Ismail bin Umar bin Kathir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat pada tahun 774 Hijriah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a surata Yasin fil lailati asbaha maghfuran lah. Siapa yang membaca surat Yasin di malam hari, maka di pagi harinya diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini namanya waktu-waktu mustajabah. Banyak, cuma ini saya sebutkan hanya beberapa saja. Kalau mau mengetahui secara spesifik, ada ulama mengarang kitab khusus tentang waktu-waktu mustajab, yaitu karya Al-Imam Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, wafat 458 Hijriah. Kitab yang beliau beri judul Fadailul Awqat, keutamaan waktu. Dalam kitab tersebut beliau membahas juga waktu-waktu mustajab. Bagian kedua, ada yang namanya al-ahwalul mustajabah. Kalau tadi waktu-waktu mustajabah, ada yang namanya keadaan-keadaan mustajabah. Jadi dalam keadaan tertentu di saat kita berdoa, doa kita lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding keadaan-keadaan yang lainnya. Makanya ada ulama mengarang kitab khusus tentang keadaan di saat berdoa. Itu karya Syekh Ismail Lutfi. Beliau mengarang kitab berjudul Ad-Du'a'u Al-Mustajab Minal Kitabi wa Sunnah Lil Muslimin wal Muslimat Fi Kullil Ahwali wal Awqat, nama kitabnya, yang isinya membahas beberapa keadaan tatkala kita berdoa, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan pertama disebutkan di dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ma'u zamzam lima syuribalah, air zam-zam tatkala diminum doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani punya kitab khusus membahas tentang hadis tersebut yang beliau beri judul Ma'u Zamzam lima syuribalah. Judulnya seperti itu. Beliau menyebutkan ketika seseorang meminum air zam-zam, dia niatkan sebagai obat, air zam-zam menjadi obat. Dia niatkan sebagai gizi, protein, menjadi gizi dan protein. Maka ulama mengatakan ini termasuk keadaan yang mengundang ijabah doa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi keadaan seseorang meminum air zam-zam di situ adalah satu keadaan yang dimana Allah lebih cepat menerima doanya dia. Namanya hal mustajab. Al-hal mustajab. Keadaan yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, keadaan yang diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala di saat sujud. Di saat kita sujud dalam solat, itulah keadaan yang paling cepat doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, di dalam sahihnya Nabi bersabda, aqrab ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa'akthiru du'a. Seorang hamba keadaannya paling dekat dengan Tuhannya itu tatkala dia sujud, kata Rasul. Maka ketika sujud perbanyaklah doa, karena keadaan tersebut keadaan yang potensi doa kita lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keadaan al-mustajab yang ketiga itu tatkala kita mendengar suara ayam berkokok. Nah, ketika ada suara ayam berkokok, kita berdoa. Nabi katakan, minta kepada Allah segala sesuatu tatkala mendengar suara ayam berkokok. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum siyahadiqah fas'alullaha min fadlihi fa innaha ra'at malaka." Nabi bersabda, apabila kalian mendengar suara ayam berkokok, maka mintalah kepada Allah karunia-Nya, karena sesungguhnya ayam tersebut telah melihat malaikat, kata Rasul SAW. Itu keadaan yang ketiga. Keadaan yang keempat, yang dimana doa kita menjadi mustajab ketika menjenguk orang sakit. Kalau menjenguk orang sakit, dua-duanya mustajab doanya. Yang sakit juga ketika berdoa dalam keadaan sakit, doanya mustajab. Yang jenguk juga ketika dia berdoa juga mustajab. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadartum al-maridah faqulu khaira fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun." Nabi menyatakan, apabila kalian menjenguk orang sakit, maka ucapkanlah kalimat yang baik, karena setiap kalimat kalian adalah doa, dan di waktu tersebut yang mengaminkan doa kalian malaikat. Kalau malaikat yang mengaminkan itu mustajab. Ulama mengatakan doaul malaikati mustajab, doanya para malaikat mustajab. Maka ucapkanlah kalimat yang baik, kata Nabi SAW. Tiap kalian berkata di saat menjenguk orang sakit, malaikat mengaminkan ucapan kalian. Maka itu adalah keadaan yang mustajab. Sama seperti ketika seseorang menjadi makmum, dia mendengarkan imam membaca surat Al-Fatihah sampai di kalimat amin. Amin itu artinya apa? Istajib.
Amin itu artinya ya Allah, terimalah doa kami. Jadi arti dari amin itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau amin kita, ini sunnah amin ini bukan hanya kepada imam dan makmum, tapi yang masbuk juga ketika dia terlambat sampai ke imam membaca waladhdallin, amin, imamnya sunnah membaca amin, makmumnya juga sunnah membaca amin, yang terlambat juga walaupun belum sholat dia juga sunnah membaca amin. Kenapa demikian? Berharap amin kita itu bersamaan dengan aminnya malaikat. Karena ketika kita sholat itu malaikat hadir. Ketika kita mengucapkan amin, malaikat juga mengucapkan amin. Sebagian ulama mengatakan kalau imamnya amin itu setelahnya selesai, kemudian kita bacakan amin, itu sudah bertepatan dengan aminnya malaikat. Ini hadis disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi bersabda di dalam hadis, "Idza ammanal imamu fa aminu." Apabila imam membaca amin, maka ikutilah bacaan aminnya. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Karena siapa yang aminnya berbarengan dengan aminnya malaikat, dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya keadaan mustajab. Itu yang keempat. Yang kelima, keadaan mustajab yang kelima adalah ketika seseorang terzolimi. Ini hati-hati, ini paling mustajab. Ada orang kita zolimi dia, kita aniaya dia. Ketika dia berdoa, doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi katakan dalam hadis, ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati dengan doanya orang yang terzolimi, karena doanya mereka tidak ada hijab di antara doanya dan di antara Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih. Pasti Allah terima. Dan masih banyak keadaan-keadaan yang mustajab. Ini saya sebutkan poin-poin pentingnya. Ada 5 yang disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitabnya. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya bagian ketiga al-amakin al-mustajabah, tempat-tempat mustajab. Jadi tempat-tempat tertentu apabila kita berdoa, doa kita lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat bernama Usama bin Zaid. Itu di dalam Ka'bah. Jadi doa di dalam Ka'bah itu tempat mustajab. Usama bin Zaid meriwayatkan bahwa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma dakhala al-baita, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Ka'bah, itu da'a fi nawahihi kulliha. Nabi berdoa di dalam Ka'bah, di setiap sudut Ka'bah. Ketika Nabi berada di dalam Ka'bah, hanya ada satu wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi. Jadi wahyu Al-Quran, hanya satu wahyu ketika Nabi berada dalam Ka'bah. Al-Imam As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran, beliau menyebutkan hanya ada satu wahyu Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi di dalam Ka'bah, yaitu di surat An-Nisa ayat 58. Ini wahyu turun di dalam Ka'bah ketika Nabi sedang berada di dalam Ka'bah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah perintahkan kalian menyampaikan amanah kepada ahlinya. Tempat yang berikutnya yang mustajab itu adalah Padang Arafah. Orang-orang yang melaksanakan haji
tatkala mereka wukuf di Arafah. Nah, di wukuf di Arafah itulah tempat mustajab. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairud du'a yaumu Arafah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya doa di hari Arafah dan berada di padang Arafah. Tempat ketiga yang mustajab yaitu di raudahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tempat mustajab. Ada hadis yang dinukilkan oleh para muhadditsun, dia hadisnya teksnya berbeda tapi substansinya sama. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Malik yang lahir 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang lahir 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Juga diriwayatkan oleh Imam Tabrani yang lahir 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil jannah." Dalam riwayat yang lain, ma baina qabri wa mimbari raudatun min riyadil jannah. Di riwayat yang lain, ma baina ghurfati wa mimbari raudatun min riyadil jannah. Jadi teksnya berbeda tapi substansinya sama. Intinya sama. Nabi bersabda, di antara kuburanku dan mimbarku ada yang namanya taman surga. Riwayat yang lain, di antara rumahku dan mimbarku ada lokasi yang dinamakan taman surga. Di riwayat yang lain, lokasi yang berada di antara kamarku dan mimbarku, itu yang namanya adalah taman surga. Ibnu Hajar mengatakan dinamakan taman surga karena Allah perintahkan Jibril membawa tanah dari surga, diletakkan di tempat tersebut, sehingga dijadikan taman surganya Nabi Muhammad SAW di dunia. Jadi tanahnya itu menurut Ibnu Hajar asli dari surga, raudhah itu. Nah, tempat tersebut tempat yang mustajab. Tempat yang mustajab. Tempat mustajab yang keempat itu disebutkan oleh As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki dalam kitabnya Al-Manhalul Latif, namanya Al-Multazam. Al-Multazam. Al-Multazam ini lokasinya berada di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dinamakan Al-Multazam, sebenarnya tempat ini awalnya biasa, tidak istimewa. Karena secara umum tanah haram Makkah itu istimewa. Tapi kenapa Multazam ini menjadi tempat yang diijabah doa? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering berdoa di tempat tersebut. Dan Nabi sering meletakkan, menyandarkan punggungnya di tempat tersebut. Makanya namanya Al-Multazam, tempat yang selalu dilazimkan bersandar. Menurut Ibnu Qayyim, beliau jelaskan demikian dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad yang lahir pada tahun 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah. Jadi beliau mengatakan tempat tersebut yaitu Al-Multazam menjadi tempat yang mustajab karena sebab punggungnya Nabi pernah bersentuhan di tempat tersebut. Jadi Nabi punggungnya selalu bersandar di tempat tersebut. Allah jadikan tempat sandarannya Nabi sebagai tempat yang mustajab. Ibnu Abbas meriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Multazam maudhi'un yustajabu fi du'a. Multazam adalah satu tempat yang diijabah doa di dalamnya, kata Rasulullah SAW. Ma da'a abdun Allah ta'ala fihi illa istajaba lahu. Tidaklah seorang hamba berdoa kepada Allah di tempat tersebut pasti Allah ijabah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, tempat yang terakhir yang Allah ijabah doa itu di Bukit Safa dan Marwah. Itu tempat mustajab. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Safa wal Marwa min sya'airillah. Ibda'u bima bada'allahu bih." Bukit Safa dan Marwah termasuk simbol-simbol syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mulailah sebagaimana yang Allah telah mulai. Nah, tempat ini mustajab.
Dan masih banyak tempat-tempat mustajab lainnya yang disebutkan secara khusus oleh Imam Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, dalam kitabnya Iddatul Inaba fi Amakinil Ijabah. Kitab tersebut Imam Suyuti membuat riset ilmiah, mengumpulkan data-data dari Al-Quran dan dalam hadis Nabi Muhammad SAW tentang lokasi dan tempat-tempat yang mustajab yang ada di seluruh dunia ini. Beliau sebutkan dalam kitab tersebut.